Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita masih pada geografi kelas 10, yaitu materinya pada bab 1 pengantar geografi. Nah, eh, tetapi fokus kita hari ini adalah materi aspek dan pendekatan geografi. Sebagai informasi, video ini saya susun tidak sendirian, jadi saya menggunakan beberapa sumber, ada dari Canva, dari YouTube, artikel, dan beberapa gambar dari Google yang saya ambil untuk melengkapi kebutuhan saya untuk membuat video ini. Baik, langsung saja next ke materinya. Pokok bahasan kita hari ini adalah aspek geografi dan pendekatan geografi. Nah, apa itu nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, tujuannya adalah siswa dapat memahami aspek geografi, yang kedua menerapkan pendekatan geografi. Nah, berbicara masalah aspek geografi itu ada dua, ada aspek fisik dan aspek non fisik. Bedanya, kalau aspek fisik merupakan kajian alam, aspek non fisik adalah kajian aktivitas manusia, atau ada yang mengatakan bahwa aspek non fisik itu aspek sosial biasanya. Nah, aspek fisik geografi itu ada tiga, ada biotik, topologi, dan abiotik. Atau biasanya kalau misalkan diurutkan topologi, biotik, dan abiotik. Apa saja maksudnya? Kalau topologi itu berkaitan dengan bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Jadi terkait kalau misalkan secara awam dapat dikatakan pemandangan di lingkungan sekitar kalian itu aspek topologi. Nah, kemudian ada aspek biotik yang berkaitan pada flora dan fauna, dan aspek abiotik. Aspek abiotik itu istilahnya adalah benda mati seperti tanah, air, dan udara. Nah, aspek non fisik dalam geografi ada tiga, ada aspek kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Ini maksudnya ada tiga, itu ada subnya. Jadi yang dipelajari dalam aspek non fisik itu ada kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Intinya kalau aspek fisik tadi adalah segala hal yang bersifat alamiah atau alam, sedangkan aspek non fisik adalah uh, berbagai macam aktivitas manusia. Nah, wujud dari aktivitas manusia itu sendiri ada kebudayaan, uh, dinamika sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kebudayaan itu adalah istilahnya hasil dari aktivitas manusia, baik benda maupun tak benda. Biasanya kalau benda pada ilustrasi ini ada lesung, kalau orang Jawa bilang itu untuk menumbuk padi, itu adalah hasil budaya yang bersifat benda. Atau misalkan ada tari-tarian itu yang berupa tak benda, atau misalkan norma bahasa itu juga yang berupa tak benda. Aspek sosial dinamika penduduk seperti perpindahan penduduk, kelahiran, dan kematian. Sedangkan aspek non fisik yang ekonomi adalah intinya kegiatan masyarakat termasuk jual beli yang intinya menghasilkan uang atau mengeluarkan uang yang menyebabkan adanya perputaran uang, itu adalah aspek ekonomi. Nah, baik. Selanjutnya adalah pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu sendiri adalah sebuah perspektif atau sudut pandang. Jadi sudut pandang, setiap ilmu yang dipelajari manusia itu punya sudut pandangnya masing-masing. Nah, geografi berhubung dia itu kembali lagi ke definisinya untuk mencari persamaan dan perbedaan keruangan, maka pendekatannya itu cenderung pada bojoku watuk. Sudut pandangnya dalam menanggapi fenomena geosfer itu cenderung pada hal-hal yang bersifat keruangan. Nah, maka dari itu ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, bedanya bagaimana pendekatan-pendekatan itu? Pendekatan keruangan itu biasanya menanyakan di mana sih lokasinya, seperti apa topografinya atau bentuk muka buminya. Nah, berhubung backgroundnya ini adalah ilustrasinya adalah sebuah banjir bandang, misalkan ruangnya di mana, di kota apa, atau di kecamatan apa, atau di kabupaten apa, kayak gitu, itu lokasinya. Seperti apa topografinya, misalkan berbukit kah, oh tempatnya ternyata dataran rendah, atau tempatnya misalkan berbukit, nah kayak gitu. Nah, terus ada pendekatan ke lingkungan, yaitu penerapan konsep ekologi atau konsep lingkungan yang berfokus pada kondisi faktor biotik dan abiotik. Misalkan jika diterapkan pada kondisi ini, banjir yang terjadi pada ilustrasi ini, apakah mungkin karena faktor biotiknya yaitu pohon ditebangi, atau faktor abiotiknya karena adanya hujan yang deras? Ingat, faktor biotik itu adalah faktor hidup. Jadi misalnya faktor yang unsur-unsur hidupnya seperti tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Misalkan karena pohon-pohon ditebangi, maka menimbulkan potensi banjir. Dan abiotik adalah faktor yang tidak hidup seperti air, tanah, udara. Misalkan di bagian hulu terjadi hujan yang sangat deras sehingga uh, menimbulkan potensi banjir seperti pada ilustrasi ini. Yang selanjutnya adalah pendekatan kompleks wilayah. Daerah mana saja yang terdampak? Nah, seperti itu. Jadi
kompleks wilayah itu istilahnya pendekatan yang lebih kompleks lagi, sama seperti namanya, kompleks wilayah. Wilayahnya kompleks, jadi nggak hanya satu wilayah saja, daerah mana saja yang terdampak, jadi tidak hanya pada gambar ini. Misalkan kayak gitu. Apakah ada pengaruh dari daerah lain? Misalkan banjir bandang ini merupakan dampak dari wilayah hulu yang sudah rusak kayak gitu misalkan. Jadi ada pengaruh dari daerah lain menyebabkan kejadian banjir bandang. Nah, ini penjelasannya pendekatan ke ruangan, kajian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Kajian persamaan dan perbedaan. Ini kalau kita ulangi sekali lagi adalah definisi geografi itu sendiri, yaitu persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi. Nah, berhubung geografi itu ilmunya yang mengkaji tentang keruangan, maka pendekatan keruangan adalah khasnya. Jadi ketika kita kembali ke slide yang sebelumnya, pendekatan itu yang pendekatan ke ruangan selalu menanyakan lokasinya di mana sih kayak gitu. Itu kita sudah berbicara masalah ruangnya. Nah, selanjutnya pendekatan ke lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi, analisis faktor biotik dan abiotik penyusun lingkungan. Jadi lingkungan itu tersusun atas faktor biotik dan abiotik. Faktor hidup dan faktor tidak hidup. Faktor hidupnya seperti hewan dan tumbuhan, abiotiknya seperti tanah, batuan, air, dan udara, misalnya seperti itu. Nah, tujuannya pendekatan ke lingkungan ini adalah mencari hubungan dari kedua faktor tadi, biotik dan abiotik terhadap kejadian. Nah, dalam gambar ini kejadiannya adalah longsor. Nah, kita cari tahu apakah longsor ini punya hubungan antara faktor biotik dan abiotik. Misalkan faktor biotiknya, ternyata pepohonannya terlalu padat dan berat sehingga ketika terkena hujan terjadi landslide atau istilahnya tanahnya kepleset kayak gitu karena terlalu berat membawa beban berupa pepohonan yang sangat padat. Faktor abiotiknya tanahnya ternyata tanah yang pada sudah fase tua yang gampang ngelapuk sehingga ketika terkena air sedikit saja maka berpotensi menyebabkan longsor seperti itu. Itu pendekatan ke lingkungan. Jadi menganalisis suatu kejadian atau mencari tahu penyebab suatu kejadian dari faktor biotik dan abiotik. Nah, selanjutnya, pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan antara pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, analisis komprehensif atau menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan terhadap suatu fenomena atau kejadian antar ruang. Maksudnya analisis komprehensif itu istilahnya adalah yang menyeluruh. Jadi tidak hanya dari faktor biotik dan abiotik saja, tetapi juga melihat dari wilayah-wilayah lain. Apakah ada kaitan antara kejadian di tempat saya, misalkan kejadian di tempat saya adalah banjir dengan apakah ada kaitan dengan tempat-tempat lain, misalkan tempat lain seperti wilayah hulu pegunungan digunduli hutannya, atau wilayah hulu pegunungan terjadi hujan deras, atau misalkan wilayah saya sendiri ternyata drainasenya buruk sehingga aliran air tidak lancar kayak gitu. Itu istilahnya komprehensif, menyeluruh. Jadi kita mencari tahu tidak hanya pada satu titik ruang itu saja, tetapi pada berbagai macam kejadian atau faktor yang kiranya berkaitan dengan suatu kejadian tertentu. Analisis komprehensif atau menyeluruh terhadap berbagai aspek. Jadi berbagai aspek, tidak hanya satu aspek saja yang berkaitan terhadap suatu fenomena kejadian antar ruang. Baik, itu untuk 3 pendekatan dan kemudian aspek geografi. Untuk tugasnya, untuk latihan, baca artikel atau simak video berikut dan temukan aspek fisik dan non-fisik serta 3 bentuk pendekatan geografi dalam artikel. Jadi dalam tugas ini pada buku tugas atau buku catatannya, kalian simak terlebih dahulu artikel atau videonya, kemudian kalian tuliskan aspek geografinya, misalkan aspek fisiknya. Misalkan dalam artikelnya adalah kejadian misalkan kejadian lahar dingin Semeru. Nah, aspek fisiknya adalah istilahnya topologinya adalah kawasan pegunungan Tengger Bromo Tengger Semeru, Kemudian aspek biotiknya adalah pepohonan dan hutan yang ada di sekitar Semeru. Terus kemudian aspek aspek fisik yang berupa biotiknya adalah pepohonan dan aspek non fisik atau aspek abiotiknya, bukan aspek non fisik, aspek tadi kan ada aspek fisik dan non fisik. Nah, aspek fisik itu salah satunya adalah faktor
biotiknya. Biotiknya adalah contohnya pepohonan. Non biotiknya apa saja ya? Bisa saja lahar dinginnya, batuan, kemudian ada air yang mendukung terjadinya lahar dingin kayak gitu. Nah, kemudian aspek non fisiknya seperti apa? Misalkan dalam artikel dikatakan korban jiwanya sejumlah berapa orang atau kerugian, itu aspek non fisiknya. Nah, kemudian pendekatannya bagaimana? Kalian cari tahu lokasinya di mana, misalkan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Piket Mall, misalkan itu pendekatan ke ruangannya. Lingkungannya bagaimana? Ya, seperti itu. Dan kompleks wilayahnya atau dampak-dampak yang komprehensifnya bagaimana. Itu saja untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika misalkan ada usulan untuk pembahasan suatu materi atau misalkan ada kekurangan dalam video saya, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih.